Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Baraya Perangan TV, Sampurasun. Kembali lagi bersama saya Rosmayanti di program Ulas Berita Terhangat hari ini. Pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya selalu ditemani oleh rekan saya, ada Teh Rifdah. Teh Rifdah, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah gimana sehat. kabarnya? Alhamdulillah Teh Rifdah sehat juga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Supaya bisa terus menyampaikan informasi ke Baraya Perangan TV sekalian. Amin. Oke, dalam hal ini berbicara informasi yang sedang trending topik dan trending isu ya, Teh Rifdah. Tentunya kita akan membahas terkait geng motor nih, Baraya Perangan TV. Geng motor yang hari ini beritanya itu sebetulnya sudah sangat ramai sekali ya. Tidak hanya di Kota Tasik, tapi juga sudah sampai berita di nasional ya, Teh Rifdah. Nah, Baraya Perangan TV juga mungkin tahu ya sedikitnya bahwa di beberapa minggu ke belakang kita menyaksikan informasi atau berita terkait kejadian geng motor yang terjadi di Jalan SL Tobing ya, di SL Tobing Kota Tasikmalaya, yang memang kejadian itu adalah pembacokan ya terhadap salah satu korban yang sampai saat ini masih sedang proses pemulihan gitu. Nah, dalam hal ini berbicara geng motor ini tentu menjadi suatu keresahan tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk seluruhnya gitu ya. Termasuk pihak kepolisian atau pihak berwajib juga yang masih terus istilahnya mengawal hal-hal yang sebetulnya itu menjadi penyakit untuk kita semua. Nah, termasuk informasi di Harian Umum Koran Kabar Priangan yang termuat juga di episode sebelumnya kita sudah sampaikan ya, TFD menyampaikan terkait darurat geng motor. Saya menemukan di sini ada pengamat sosial politik Pak Asep Tamam yang menyampaikan asumsinya ya, pendapatnya di sini. Saya bacakan sedikit ya, Baraya. Katanya aksi kebrutalan geng motor yang kembali menelan korban tak bersalah membuat pengamat sosial politik dan pemerintahan yang kerap disapa Asep Tamam ini katanya sudah saatnya pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada di Kota Tasikmalaya bertindak untuk menangani masalah kebrutalan geng motor ini. Di sini disampaikan juga bahwa kata Pak Asep Tamam ini, Kota Tasikmalaya seharusnya tidak diam saja, jangan diam saja katanya, melihat fenomena masalah geng motor yang makin brutal, dan pemerintah juga di sini katanya diharapkan bisa cepat bertindak karena ini menurutnya sudah menjadi daerah yang darurat geng motor. Nah, memang betul ya, tidak hanya informasi di skala lokal saja gitu, bahkan saking meresahkannya dan masih dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian juga, yang kemarin terakhir kejadian di Jalan SL Tobing itu sampai proses ke pengadilan di pusat ya Teh ya. Karena memang sudah katanya dijatuhkan vonis 1 tahun 8 bulan. Tapi itu pun masih dalam proses penyidikan gitu. Dan parahnya lagi, Baraya Perangan TV, hampir rata-rata di setiap informasi geng motor ini adalah anak di bawah umur. Anak di bawah umur untuk para pelakunya gitu. Termasuk yang berita yang kemarin juga ya Teh. Ini tentu menjadi suatu tanda tanya. Berikut juga harus adanya himbauan ya Teh untuk kita semua. Dan di sini saya jadi pengen nanya nih sama Teh Rifdah, menurut Teh Rifdah nih, pandangan dari Teh Rifdah terkait maraknya geng motor hari ini di Kota Tasikmalaya itu seperti apa sih Teh? Iya, betul sekali. Membaca berita ya Teh, seperti yang Teteh juga tadi sudah ulas gitu kan ya. Memang pelakunya itu rata-rata kan anak di bawah usia ya Teh. Berarti ini namanya anak-anak itu kan masih dalam pengawasan orang tua ya Teh. Nah, jadi peran orang tua itu memang sangat penting ya Teh. Peran orang tua dalam mendidik anaknya itu seperti apa agar tidak menyimpang, agar tidak jatuh terjerumus ke dalam kegiatan-kegiatan yang memang bisa merugikan tidak hanya saat dia masih remaja tapi masa depannya gitu ya Teh. Nah, di sini perlunya ada komunikasi intens dari orang tua terhadap anak dan juga mengetahui kegiatan anak sehari-harinya itu seperti apa, dan juga memastikan lingkungan ya Teh. Karena kan anak itu memang usia-usia yang lagi sangat terpengaruh oleh lingkungan ya Teh. Dan saya juga pernah baca dari salah satu pakar bukan psikolog ya, jadi dia dokter Aisyah gitu ya. Dokter Aisyah Dahlan, beliau itu pakar yang suka membaca tentang kepribadian ya. Nah, dia itu mengatakan bahwa memang anak usia remaja itu masih lebih dengar kepada temannya daripada orang tua, daripada keluarga atau orang tuanya. Jadi memang lingkungan atau pertemanan itu bagi anak usia remaja itu sangat penting sekali ya Teh. Nah, kita sebagai orang tua itu memang
apalagi kita calon ibu gitu ya teh, harus bisa mengarahkan anak-anak kita ini lingkungannya seperti apa dan diarahkan harus seperti apa gitu. Nah, jadi mengaitkan dengan kasus geng motor ini memang orang tua ini perlu sangat apa ya teh, mengamati dan terus mengikuti perkembangan lingkungan anak-anaknya gitu ya teh. Apalagi di wilayah Tasikmalaya ini seperti Pak Asep Tamam tadi sudah ungkapkan gitu ya, bahwa berarti daerah Tasikmalaya ini, wilayah Tasikmalaya ini tidak aman ya teh. Betul, tidak rentan sekali. Ya, rentan sekali terhadap kejadian-kejadian ya seperti pembacokan, pembegalan dan sebagainya gitu ya teh. Betul. Nah, yang saya sepakat dengan apa yang disampaikan Tarifda, bahwa di sini memang kita perlunya peran orang tua ya, dalam mengawasi dan mendidik anaknya supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang demikian. Usia remaja itu atau masih muda sekali ya, masih dini, belum melewati fase dewasa itu, tentu mereka tuh masih dalam proses pencarian jati diri gitu. Betul. Ya. Kadang-kala mereka mengekspresikan segala sesuatu itu di luaran gitu. Kalau misalkan anak di dalam rumah dia terlihat pendiam gitu, dia terlihat tidak begitu banyak tingkah, tapi kita tidak tahu ya kalau misalkan di luar si anak berteman dengan siapa, lingkungannya seperti apa gitu. Jadi ya perlunya ada peran yang memang penting sekali nih dari orang tua, apalagi ibu sebagai madrasah pertama ya untuk anak-anaknya gitu. Jadi bagaimana hari ini semua pihak seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asep Tamam tuh bisa saling sinergi gitu. Jadi kepolisian pun ibaratnya tidak sendiri. Ketika kepolisian kooperatif dan transparan, maka ya kita sebagai masyarakat juga harus bisa, istilahnya apa ya, bahu-membahu lah ya, untuk bisa berikhtiar dalam mengatasi hal-hal yang demikian seperti geng motor ini. Nah, menurut Tarifda dalam hal ini, dari sudut pandang Tarifda nih, kita sebagai masyarakat umum ya, peran orang tua yang seperti apa sih teh yang sebetulnya itu perlu terus dihimbau gitu, sehingga anak-anaknya bisa tetap dalam pengawasan. Itu seperti apa teh? Ya, mungkin dari sudut pandang kami gitu ya, kita gitu kan sebagai calon ibu gitu kan, memang orang tua yang memang apa ya teh, mempunyai visi misi yang jelas ya untuk anak kedepannya gitu seperti apa, dan seperti yang sering kita sampaikan juga bahwa harus adanya komunikasi intensif yang secara intens gitu terhadap anak gitu. Jangan sampai anak tuh betul yang tadi sudah Terosma katakan gitu kan, di dalam rumah dia kelihatan baik-baik saja gitu, tidak banyak tingkah gitu ya, tidak macam-macam, tapi kita tidak tahu di luar itu seperti apa si anak itu. Nah, jadi perlunya ada pengawasan dan apa ya, hubungan yang interaktif ya, interaktif antara orang tua dan juga anak gitu ya. Betul. Dan memastikan bahwa anak ini di dalam maupun di luar rumah itu selamat, aman-aman aja gitu ya. Itu mungkin teh. Baik, Tarifda, dan kita juga sebagai masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya gitu kan, sebagai masyarakat umum tentunya memang merasa takut ada ya Tarifda, kita takut ketika kita berperjalanan misalkan malam-malam gitu kan, apalagi di daerah yang rawan itu pasti ada rasa was-was gitu, karena orang-orang demikian yang seperti geng motor ini kan istilahnya orang yang sedang jalan saja di jalanan yang sepi tengah malam, di jalan yang rentan ada pembegalan, pembacokan, itu mereka langsung bertindak kepada orang yang tidak bersalah gitu. Apalagi misalkan yang istilahnya kita sedang main-main malam-malam, itu kan tidak patut untuk kita lakukan juga gitu. Jadi sebaiknya untuk di malam hari mending kita berada di rumah untuk sementara ini mengurangi aktivitas di malam hari, karena memang melihat situasi Kota Tasik yang menurut saya dan Tarifda ini sedang tidak aman ya teh, sedang tidak aman, termasuk apalagi Kota Tasik yang dijuluki kota santri ya teh, yang dijuluki kota santri, begitu banyaknya pondok pesantren dan santri-santri di Kota Tasik, kurang relevan lah terdengarnya dan tidak elok terdengarnya ketika hari ini disandingkan atau istilahnya hampir sebanding dengan begitu maraknya kegiatan ataupun kejadian-kejadian geng motor yang hari sedang ramai di Kota Tasik. Kita doakan dan kita berdoa bersama ya teh, mudah-mudahan pihak kepolisian yang sedang melakukan proses pengawalan, kemudian istilahnya itu melakukan proses sesuai dengan memang yang seharusnya, mudah-mudahan bisa cepat mengatasi gitu ya, dan kita juga dari misalkan para calon orang tua dan orang tua juga bisa kerjasama dengan si anak gitu ya, untuk bisa lebih berhati-hati
juga lebih mengawasi gitu Iya. supaya si anak tidak terjerumus pada hal-hal yang demikian. Semoga Kota Tasik kembali menjadi kota yang bersih dalam segala hal gitu ya. Aman. Mudah-mudahan Iya. termasuk aman juga. Mungkin itu saja kali ya Tripdah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan memberikan kebermanfaatan gitu ya, dan tetap saling menjaga ya satu sama lain, terutama tadi mengurangi aktivitas di malam hari untuk kewaspadaan gitu. Dan tetap pantengin kanal dan portal kami untuk Baria Periangan TV di seluruh platform media sosial kita supaya tidak ketinggalan informasi yang menarik gitu. Dan nanti di episode berikutnya kita juga akan menyampaikan beberapa informasi menarik lainnya, dan jangan lupa nanti bisa melihat gitu ya informasi-informasi lainnya di portal kabarpriangan.com. Dari saya Rosmanti pamit undur diri, dan rekan saya Rifda Zudia pamit undur diri. Doan wa kolami mayasturun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.